Sri nggak usah keluar. Nah, udah difilmkan itu ya? Ya, udah difilmkan, Pak. Ya, yang hadir siapa nih? Sinta Lestari yang mana? Sinta Lestari. Hadir semua sih, Pak. Ya Pak, Bu Sinta yang dari Bandung, Pak, ada hadir, Pak. ini Pak. Selamat ada selamat. Saya Pak, hadir Pak. Ya, Denny Nurdiana. Hadir. Denny. Hadir, Pak. Hadir. Asriati ada ya, Asriati. Ada Pak, bahas ini Pak. Iya. Hadir semua, Pak. Ya saya ini udah direcord sama Pak Abbas. Sudah, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Jadi hari ini kita mau belajar akulturasi budaya dalam budaya masyarakat ya. Kita kasih waktu cuma presentasi 15 menit. Ya, nanti ini udah 38 ya sampai jam itulah jam 15 kurang 5. Iya. Jadi 14:55 selesai. Saya langsung presentasi siapa yang ini, terus nanti saya akan ini terus juga ya pantau siapa yang sampai hadir terakhir, yang tadi yang ngomong bilang hadir sekarang, nanti tiba-tiba ngilang kan saya nggak tahu juga. Nah, nanti saya lihat. Terus Coba kalau hilang materi, sinyalnya, Pak. ya usahain lagi. Kalau misalnya sinyal hilang, jangan udah sinyalnya hilang gak nongol-nongol, itu yang bikin bahaya. Gitu loh. Jadi jangan sampai udah bilang susah sinyal atau apa, saya sendiri juga kan saya sering juga gitu, tapi nggak mungkin saya ninggalin kalian kan pas sudah saya ngilang, saya mau akan ngilang tuh sampai jam 4 kan nggak mungkin juga saya usaha terus gitu loh. Itu yang penting. Siapa? Itu jangan itu ya. Yang kedua, nanti siap yang bertanya tolong tulis di chat group apa yang bertanya, mau nambahkan, mau nyanggah semuanya. Terus nanti yang presentasi ini buat resume. Siapa yang bertanya nanti kirim ke grup. Yang bertanya si A, pertanyaannya ini ada yang menambahkan ditulis juga di ini, dikirim juga semua. Ya, siapa yang bertanya dan menyanggah, pokoknya semua apa yang dikatakan ini tolong dimasukkan di dalam resumenya. Bertanya, menambahkan, menyanggah, menambahkan atau menyanggah semua gitu ya. Oh ya, nanti kita minggu ke-7 tatap muka ya. Minggu ke-7. Kalau nggak salah UPM-nya nanti UPM UTS juga itu kayaknya tatap muka deh. Apa artinya Luring, Pak. Apa? Luring. Ya sama, datang ke kampus kan. Ya. Itu, Pak. Nah, iya. Makanya datang ke kampus artinya. Itu bagi yang rumah dari daerah luar daerah harus dipersiapkan tuh. Harus bisa itu karena dia udah coba ini kan mau menyempaki mau kuliah. Kita kuliahnya hibrid dan ini juga ya. Ya tiba kan ini yang 4 dilanjut. Bagi yang lain tolong mematikan mic-nya nanti setelah kita presentasi baru dihidupkan lagi buat. Baik Bapak, terima kasih. Baik, dimulai aja langsung ya teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore semua teman-teman. Kembali dengan saya Selamat Sabandi, kebenaran dengan tim yang berbeda kali ini. Saya selaku moderator ingin mengawali kegiatan kita dengan membaca suratul basmalah. Semoga kegiatan kita ini berjalan dari awal ke akhir dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan teman-teman. Yang pertama adalah Ibu Sinta Lestari, saya Selamat Sabandi, dan Bapak Denny Nurdiana serta Ibu Asriati. Kami di sini ingin mengemukakan hasil diskusi kami terkait
akulturasi budaya dalam budaya masyarakat di dalam pendidikan lintas budaya yang diampu oleh Bapak Dr. Rinovian Rais MM MPD. Baik, untuk materi yang pertama mungkin nanti akan disampaikan oleh Saya. Bapak Denny. Kepala Ya, Bapak Denny dipersilakan. Terima kasih Pak Slamet atas waktunya. Yang saya hormati Pak Dokter, serta rekan-rekan semuanya. Pak Slamet boleh lanjut slide-nya. Slide pertama, latar belakang. Indonesia kaya akan keragaman budaya. Globalisasi mempercepat pertukaran budaya. Akulturasi budaya memperkaya kebudayaan lokal. Penting menjaga keseimbangan budaya asli dan asing. Ini latar belakang dari makalah yang akan kita presentasikan. Lanjut Pak Sram. Tujuan materi, yang pertama, kita dapat mengidentifikasi akulturasi dalam masyarakat. Yang kedua, kita dapat mengidentifikasi akulturasi dalam masyarakat. Yang ketiga, dapat mencari solusi terbaik dalam menghadapi akulturasi budaya. Lanjut Pak Selamat. Rumusan masalah. Dari identifikasi tadi, rumusan masalahnya yang pertama, apa yang dimaksud dengan akulturasi budaya? Selanjutnya, apa saja bentuk akulturasi budaya dalam masyarakat? Bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat? Selanjutnya, pengertian akulturasi. Menurut Konsolningrat, akulturasi adalah proses sosial yang terjadi ketika suatu kelompok manusia dengan budaya tertentu diharapkan pada unsur-unsur budaya asing. Dan unsur-unsur asing tersebut secara bertahap diterima dan diolah ke dalam budaya sendiri tanpa menghilangkan kepribadian budaya asli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akulturasi adalah proses masuknya pengaruh kebudayaan asing ke dalam suatu masyarakat, di mana sebagian dari unsur kebudayaan asing itu diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian budaya asli. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Sinta. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai proses akulturasi. Proses akulturasi yang pertama adalah substitusi, yaitu akulturasi budaya akan menggantikan budaya lama dengan unsur kebudayaan yang baru. Dan selanjutnya adalah adisi, yaitu percampuran antara budaya lama dan budaya baru yang mengarahkan masyarakat kepada kemutahiran dan juga kemudahan. Selanjutnya adalah originasi, yaitu merupakan unsur kebudayaan masuk dan benar-benar yang pertama kalinya. Selanjutnya adalah sinkretisme, yaitu percampuran dua unsur budaya, yaitu budaya baru dan budaya lama. Dekulturasi, yaitu akulturasi budaya yang terjadi karena adanya proses kehilangan unsur-unsur budaya lama dan digantikan dengan unsur kebudayaan yang baru. Yang terakhir adalah rejeksi, yaitu penolakan. Salah satunya karena masyarakat atau suatu kelompok belum siap dengan perubahan atau karena faktor lainnya. Next slide, Pak. Yang berikutnya adalah bentuk dari akulturasi. Yang pertama, akulturasi struktural. Terjadi ketika unsur budaya asing masuk dan mempengaruhi struktur sosial masyarakat, seperti sistem pemerintahan, hukum, pendidikan, atau organisasi nasional. Contohnya, sistem birokrasi modern di Indonesia yang dipengaruhi oleh sistem administrasi Belanda. Yang kedua adalah akulturasi kultural. Terjadi ketika budaya asing mempengaruhi gaya hidup, nilai, norma, dan tradisi masyarakat. Contohnya perayaan Imlek di Indonesia yang kini menyatu dengan budaya lokal. Yang ketiga adalah akulturasi material, yaitu benda fisik dan teknologi dari budaya asing yang diadopsi dan diadaptasi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya penggunaan arsitektur bergaya Eropa dalam bangunan kolonial di Indonesia. Yang keempat adalah akulturasi dalam seni dan estetika. Terjadi pada seni musik, tari, pakaian, kuliner, dan arsitektur. Selanjutnya adalah akulturasi agama, yaitu perpaduan antara ajaran agama baru dengan kepercayaan lokal. Contohnya, Wali Songo menggunakan budaya lokal seperti wayang dan gamelan dalam menyebarkan agama Islam di Jawa. Selanjutnya adalah akulturasi bahasa, penyerapan kata-kata atau gaya bahasa asing ke dalam bahasa lokal.
Dan yang terakhir adalah akulturasi makanan. Makanan khas yang merupakan hasil perpaduan budaya asing dan lokal. Demikian materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Astri. Terima kasih. Terima kasih Bu Sinta. Faktor pendorong akulturasi terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor pendorong akulturasi secara internal dan eksternal. Faktor pendorong akulturasi secara internal terdiri dari 5 faktor. Yang pertama adalah pendidikan yang maju. Salah satu faktor utama yang menjadi pendorong adanya akulturasi budaya adalah pendidikan yang maju. Pendidikan bisa membuka wawasan masyarakat mengenai budaya di luar kebudayaan mereka pada saat ini. Pengenalan kepada budaya asing akan berdampak pada imajinasi memajukan peradaban untuk menjadi lebih kuat lagi dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin maju. Faktor yang kedua, sikap dan perilaku yang saling menghargai budaya. Dalam upaya menciptakan suatu hubungan yang baik dengan budaya lain, masyarakat harus mempunyai sikap dan juga perilaku saling menghargai antar budaya. Faktor yang ketiga, toleransi terhadap budaya lain. Semua orang tentu dilahirkan dari sebuah latar belakang budaya yang berbeda-beda. Di tengah kondisi tersebut, toleransi budaya mempunyai peran yang cukup penting dalam melahirkan akulturasi budaya, di mana sikap toleransi membuat pertemuan dan percampuran budaya menjadi semakin mudah. Hal tersebut terjadi karena toleransi bisa menciptakan masyarakat menjadi lebih terbuka tanpa adanya ketakutan akan kehilangan ciri khas dari budaya sendiri. Faktor yang keempat, adanya masyarakat heterogen. Faktor pendorong akulturasi budaya ini tergolong cukup cepat, di mana masyarakat bisa mempertemukan budaya yang berbeda-beda dan akan mempermudah individu yang satu dengan individu yang lainnya untuk sama-sama belajar berbagai macam budaya. Faktor yang kelima, berorientasi ke masa depan. Masa depan memang salah satu hal yang pasti akan dihadapi oleh semua orang. Oleh sebab itu, masyarakat yang mempunyai orientasi masa depan akan lebih terbiasa dengan berbagai rencana dan kesiapan. Sehingga hal itu bisa mendorong masyarakat untuk selalu terbuka dengan adanya perkembangan zaman ataupun budaya di luar mereka. Untuk selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal itu ada 3. Yang pertama, perubahan dan fenomena alam. Faktor eksternal yang menjadi pendorong terjadinya akulturasi budaya salah satunya adalah perubahan dan juga fenomena alam. Misalnya terjadinya banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya. Akibat dari beberapa fenomena alam yang terjadi mengharuskan masyarakat setempat untuk pindah karena daerah mereka sudah tidak dapat dijadikan tempat tinggal. Hal tersebut akan memaksa masyarakat untuk pergi dan melakukan akulturasi budaya ke tempat tinggal yang baru. Faktor eksternal yang kedua, pengaruh budaya luar melalui proses difusi atau penyebaran. Masyarakat yang tidak berlatar pendidikan Masyarakat yang tidak berlatar pendidikan yang maju akan lambat dalam memahami budaya yang berasal dari luar. Dengan adanya orang yang berkelana dan menyebarkan budaya akan sangat mendukung akulturasi terjadi. Yang ketiga adalah konflik internasional. Konflik internasional merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat mendorong terjadinya akulturasi budaya. Konflik yang melibatkan berbagai negara atau kelompok seringkali memaksa migrasi atau perpindahan penduduk yang kemudian membawa budaya mereka ke daerah baru. Di daerah baru ini terjadi interaksi antara budaya yang dibawa dan budaya lokal sehingga menghasilkan bentuk-bentuk baru melalui akulturasi. Kemudian faktor penghambat akulturasi budaya. Di antaranya adalah 1. Ilmu pengetahuan yang bergerak lambat. Hal pertama yang membuat akulturasi dalam berbagai bentuk termasuk budaya sulit terjadi adalah lambatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan memiliki peran penting dalam terjadinya akulturasi budaya.
Jadi, saat ilmu pengetahuan tidak berkembang, maka kebudayaan juga tidak akan mengalami perkembangan. Faktor penghambat yang kedua adalah sikap masyarakat yang tradisional. Biasanya masyarakat tradisional akan selalu memegang teguh budaya sendiri dan beranggapan bahwa datangnya budaya baru bisa mengancam keberlangsungan budaya asli mereka. Oleh karena itu, masyarakat tradisional sangat sulit untuk menerima budaya asing. Yang ketiga adalah hal-hal baru yang dianggap tabu. Akulturasi akan sulit terjadi saat ada berbagai hal baru yang diketahui justru dianggap tabu. Akulturasi budaya tidak akan pernah terjadi jika masyarakat menilai bahwa segala hal yang baru itu bersifat tabu. Hal-hal baru itu salah satunya adalah perubahan. Masyarakat yang sulit menerima budaya baru akan menjadi faktor penghambat perubahan yang terjadi di masyarakat, sehingga akulturasi tidak akan pernah terjadi. Yang keempat adalah adat atau kebiasaan. Adat atau kebiasaan yang telah tertanam sejak kecil merupakan salah satu faktor penghambat akulturasi. Oleh karena itu, ketika masyarakat menemui budaya baru, mereka akan menganggap sebagai hal yang asing. Umumnya, masyarakat mempunyai ada yang kuat akan cenderung lebih sulit menerima budaya baru. Nah, di sini ada beberapa contoh akulturasi budaya. Yang pertama, tradisi sekaten atau tradisi sekaten di Yogyakarta. Tradisi sekaten di Yogyakarta merupakan perayaan tahun yang diadakan oleh Keraton Yogyakarta untuk memperingati Maulid Nabi yang berlangsung selama 7 hari. Sekaten merupakan perpaduan antara budaya Islam dan budaya Jawa dengan berbagai kegiatan seperti pengajian, penabuhan gamelan, dan pawai. Contoh yang kedua adalah Cap Komeh. Upacara Cap Komeh di Singkawang juga merupakan bentuk akulturasi antara budaya Tionghoa dan budaya lokal Dayak Melayu yang dikenal dengan Pawai Tatung dan Festival Lampion. Perayaan ini menampilkan harmoni antara budaya dan menarik banyak wisatawan. Contoh yang ketiga, Masjid Menara Kudus. Masjid Menara Kudus adalah contoh nyata akulturasi budaya di Indonesia, khususnya perpaduan antara budaya Jawa, Hindu, dan Islam. Masjid ini dibangun oleh Sunan Kudus dengan menara yang menyerupai candi Hindu, menunjukkan adanya adaptasi dan perpaduan antara kebudayaan Islam dan Hindu. Mungkin itu aja materi yang saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Slamet. Terima kasih, Ibu. Dalam akulturasi budaya itu pastinya ada dampak positif dan ada dampak negatif. Berikut adalah dampak-dampak positif dan negatifnya. Yang pertama adalah kita akan membahas dampak positif. Menurut Konjaraningrat, dampak positifnya adalah akulturasi budaya ini menambah unsur budaya yang bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sehingga mendorong masyarakat untuk terbuka dan tidak eksklusif terhadap perubahan. Sedangkan menurut Redfield, Lyonshan, dan Herskovits 1936, membuka peluang pertukaran ide, nilai, dan praktik yang bermanfaat, sehingga mendorong kolaborasi dan integrasi dalam masyarakat multikultural. Ini semua bisa kita simpulkan bahwa akulturasi budaya itu dapat memperkaya keanekaragaman budaya, meningkatkan toleransi dan pemahaman antar budaya, meningkatkan kreativitas dan inovasi, berkembangnya bahasa dan komunikasi, meningkatkan daya saing global, dan pencapaian teknologi yang mana saat ini kita sudah rasakan bersama-sama. Selanjutnya adalah dampak negatifnya. Menurut Konjaraningrat, krisis identitas budaya, terutama pada generasi muda, yang mengakibatkan budaya lokal kehilangan daya tarik dan hanya dianggap kuno atau tidak relevan. Contohnya, anak muda lebih memilih budaya pop barat atau K-pop daripada memahami kesenian tradisional seperti wayang atau gamelan. Nah, jika unsur budaya asing diterima tanpa seleksi dan edukasi, maka nilai-nilai budaya asli bisa luntur atau hilang. Selanjutnya menurut Melvik, the
Herskovits. Dampak negatif akulturasi budaya adalah benturan nilai antara budaya asli dan budaya luar. Potensinya munculnya ketegangan sosial dan disintegrasi budaya. Contohnya, kontroversi dalam masyarakat saat ada perubahan gaya berpakaian atau cara bergaul yang tidak sesuai norma-norma lokal. Nah, konflik budaya internal ini terjadi jika proses adopsi unsur asing tidak selaras dengan nilai-nilai atau norma-norma yang ada di lingkungan sekitar. Selanjutnya, dampak negatifnya menurut beberapa para ahli seperti struktural atau cultural shock dan kebingungan identitas sehingga kelompok budaya minoritas bisa merasa terpinggirkan. Contohnya, masyarakat adat yang tinggal di daerah urban bisa kehilangan peran sosial mereka karena dianggap tidak modern atau kampungan. Serta ada juga hegemoni budaya, di mana satu budaya biasanya dari negara maju menguasai representasi budaya lain, sehingga budaya lokal hanya dijadikan hiasan atau tanpa makna. Contohnya, festival tradisional hanya dijadikan atraksi wisata tanpa pemahaman nilai spiritual atau sejarahnya. Dan kesimpulan dari tema kali ini adalah para ahli seperti Konjaraningrat, Herskovits, dan Clifford Geertz menekankan bahwa akulturasi yang dikelola secara selektif dan terbuka dapat memperkuat identitas masyarakat tanpa menghilangkan akar budayanya. Yang kedua adalah, oleh karena itu, akulturasi sebaiknya dipahami sebagai proses dua arah yang memerlukan kesadaran budaya, pendidikan multikultural, serta penghargaan terhadap kearifan lokal agar dapat menjadi kekuatan positif dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berdaya saing. Mungkin itu saja paparan dari materi dari kelompok kami. Selebihnya, jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau yang ingin menyanggahnya, kami persilahkan. Baik. Kita presensi dulu ya. Oh, Pak boleh. Selamat. Siap, Pak. Siap. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya presensi dulu ya. Ya, Siap, Pak. Siap. Piska Priyanti. Piska. Hadir, Pak. Ya. Reni Fitriana. Reni. Reni nggak ada, Reni. Hadir, Pak. Ada, hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya. Ada. Nih, Novia. Ada hadir. Halo. Windy Trihastuti. Windy. Hadir, Pak. Hadir. Ya, oke. Hendra. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, oke. Ana Husnul Khotimah. Hadir, Pak. Hadir. Ya, oke. Ya. Astriyati. Asri. Hadir, Pak. Oke. Hadir. Ya, sudah. Selamat Sabandi. Hadir, Pak. Ya. Muhammad Reza Ananda. Muhammad. Hadir. Ya. Ya. Alfida Eka Safitri. Alfida, mana Alfida? Alfida. Saya lewatin dulu ya, nanti kalau misalnya ini dia coba kasih tahu. Iya Pak, nanti konfirmasi lagi. Ada sih tadi Pak, tadi ada, Ya. cuman mungkin ke belakang. Ya. Aat Mauludin.
Nanti dia dilihat di partisipan ada nggak, Bas? Si Alvida itu. Sebentar Pak, sebentar saya cari Alvida. Tadi sih hadir Pak, tapi tahu sekarang Pak. Lanjut Pak, lanjut dulu Pak. Sebentar Ya, dihubungi Pak. Aat Mauludin, Aat. Aat Mauludin. Malam pada Tadi hadir Pak, ada Pak. Mana? Barusan muncul hilang lagi Pak. Halo itu ini. Yang ngomong Pak Abbas terbalik kameranya Pak Abbas. Walah. Hadir Pak. Bentar. Pak, aduh, muka aku kenapa lagi ini ya? Siti Kursia. Siti. Siti hadir, Pak. Oke, ya sudah. Indria Ramli. Indria. Hadir, Pak. Hadir. Mana tangannya coba di kamera, Indria? Ini, Pak. Oke, ya siap. Makasih ya. Vivi Hajar Astia. Vivi. Ada, Pak. Hadir. Oke. Ria Astari. Ria. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Indri Irena. Indri. Hadir, Pak. Ya, oke. Siap. Epa Rodiani. Epa. Hadir, Pak. Hadir. Julia Harjanti. Julia. Hadir, Pak. Ya, oke. Muhammad Rifki Andrian. Hadir Pak. Hadir. Oke. Hadir Pak. Ya. Uno Setriadi. Uno. Hadir. Begitu kok Rama begitu sih, Rama. Erik Cantona. Hadir Pak, hadir. Hadir Oke. Pak. Pak, Ya. hadir Udah. Pak. Udah. Laksana Asliansa. Laksana. Hadir Pak, hadir. Udah. Eneng Siti Railasari. Eneng. Oke. Nur Istiqomah. Hadir, Nur. Pak. Hadir. Nur. Ya, Pak. Hadir, Pak. Nggak ada dut lagi nih. Tinggal wali. Hadir, Pak. Ya, oke, sudah. Lia Apriani. Lia. Hadir, Bapak. Hadir. Oke, sudah. Muhammad Ruslan. Hadir Pak, hadir. Oke, sudah. Rizky Erliandi. Rizky Erliandi. Rizky Erliandi. Rizky. Ada ya? Mak ada Rizky. Sebentar ya Pak. Ada Rizky Erliandi. Sevilia Lesti. Hadir, Pak. Oke, ya, thank you Sevi. Oh, Rizky ada Rizky. Takroni. Ada Pak. Ya, oke, sudah. Pak Rizky tadi izin Pak. Rizky tadi ada Pak. Ya, nanti aja Bas. Enricus Roy Rado. Iya. Hadir Pak, hadir. Hadir Tangannya Pak. di kamera. Ya, sini. Tangannya di kamera Roy. Ya, Roy. sini. Ya. Tangannya 3. Tangannya Iya, dadah. Dadah nih. Dadah Pak, dadah. Udah Pak, dadah. Halo Bapak. Abbas Tajur Saripudin. Bas. Hadir Pak, hadir. Velocity. Oke. Bapak kemana? Ada nggak tuh? Bapaknya nge-press. Ini bapaknya diam aja. Selamat. Pak, Selamat. halo? Hadir. Pak? Ya, Hadir. oke, sudah. Oh, Hadir.
Aldila Rahman, sudah selamat. Oh, siap, Sudah. Pak. Baik, Pak. Hadir, Pak. Aldila Rahman, Hadir. Aldila. Hadir, Pak. Ini Pak Hadir. 2A. Pak Aldila yang di prasmanan tadi Pak itu Pak. Ya oke, Yang Aldila lagi Rahman. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Kameranya Hadir. mana? Nggak kelihatan ini orangnya. Itu yang Ini, lagi di Pak. prasmanan Nggak Pak. ada. Di Ini prasmanan Pak itu di dada-dada ke tempat Bapak undangan. dari tadi, Pak. Tuh, yang ada meja prasmanannya Pak. Ya. Wida Herlina, Wida. Yang lain dimatikan dulu itunya, mic-nya. Jangan ngomong. Wida Herlina. Ada, Pak. Ya, oke. Ainun Nura Amalia. Ainun. Hadir. Ya, sudah. Dadi Ardiansa. Dadi. Ya, sudah. Mula Rahman, Mula. Hadir, Pak. Oke, ya sudah. Cinta Lestari, Cinta. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Bapak. Oke, sudah. Desi Aprianti, Des. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Sudah. Tri Susilawati, Tri. Hadir, Pak. Hadir. Sudah. Siti Juhra. Siti Juhra. Hadir, Bapak. Oke, sudah. Deni Nurdiana, Deni. Hadir, Pak, hadir. Oke, sudah. Ya, dilanjut nanti yang mau bertanya tolong di-chat juga sambil itu ya, sambil ngomong nanti langsung di-chat tuh. Nanti biar jadi resume nanti. Resumenya dikirim setelah selesai mata pelajaran di grup. Siapa yang bertanya siapa? Pak, mau Silakan nanya Pak dilanjut. tadi atas mahasiswa yang belum itu atas nama siapa ya Pak? Kenapa? Mahasiswa yang tadi yang belum itu Pak atas nama siapa Pak ya? Izin tadi Pak Aat ada. Sinyalnya jelek Pak Aat ada. Bukan Pak Aat, ada kok Pak. Afdila, Pak. Atas nama Afdila. Alfida, Pak Abbas. Udah. Alfida. Alfida. Udah. Dan Rizky. Udah ya? Aat Mauludin. Alvito dan Rizky. Aat Mauludin. Satu lagi ada 3 orang ini. Sama Rizky Erliandi. Ada. Itu 3 aja. Rizky hadir Pak. Ya, Aat. Hadir, Pak. Ada semua hadir tadi. Oh ya. Berarti hadir semua ya. Ya Pak, hadir semua Pak. Baik. Silakan dilanjut. Baik. Ini ada beberapa yang sudah raise hand. Mungkin kita akan coba dari yang awal dulu ya. Ibu Neng Siti Laila Sari, boleh dipersilahkan. Silakan Bu Neng. Mute-nya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya sedikit bertanya dari penjelasan yang sudah diberikan oleh kelompok 3. Tadi penjelasan cukup jelas, cuman hanya sedikit bertanya saja, di mana dalam akulturasi budaya itu banyak perpaduan, baik itu secara arsitektur, agama, makanan, atau kuliner. Nah, apa saja sih faktor-faktor pendukung akulturasi yang tidak atau berdampak positif kepada kita masyarakat supaya tidak menghilangkan budaya asli. Mungkin itu saja Pak pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Neng Siti Laila Sari. Berarti ini gimana caranya untuk kita itu walaupun ada akulturasi budaya, tetap budaya-budaya yang terada itu tidak hilang gitu ya Bu ya. Nah, baik. Ini mau langsung dijawab atau seperti apa kelompok kita? Gimana? Pak ini mana ya?
Halo, Bu Sinta mungkin mau langsung dijawab atau kita kumpulin dulu? Pak Denny, moodnya Pak Denny? Iya. Mungkin dijawab dulu kali Mas Slamet ya, Oke, biar boleh. nggak terlalu banyak nanti. Siap-siap, silakan Pak Denny. Baik. Saya akan mencoba menjawab pertanyaannya. Jadi faktor positif Pak Ibu ya. Sebenarnya tadi di awal udah sama Bu Arsi udah dibacakan tentang faktor-faktor yang menunjang akulturasi. Cuman yang Ibu tanyakan itu lebih spesifik ke faktor positifnya ya. Sebetulnya akulturasi ini kebanyakan sifat positifnya. Nah, saya coba jawab. Jadi faktor positif akulturasi ini kan memperkaya kekayaan budaya, meningkatkan kreativitas, dan membuka wawasan terhadap budaya lain. Jadi contohnya yang konkretnya itu barongsai yang merupakan budaya Tionghoa dan budaya lokal. Itu dampak positif dari akulturasi. Tentunya masih banyak lagi contoh-contoh yang lain seperti yang tadi disampaikan di awal, contoh-contoh konkret akulturasi yang tadi oleh Bu Sinta. Seperti itu, Bu. Ya Pak, tapi maksudnya di sini faktor pendukung akulturasi yang berdampak positif itu yang tidak menghilangkan budaya asli kita. Misalnya kan kita harus bersikap terbuka nih terhadap budaya luar gitu kan. Terus keingintahuan kita terhadap budaya lain pun atau ketertarikan terhadap budaya lain pun kita kan lebih misalnya. Terus bagaimana kontak budaya melalui kita ada perdagangan di pernikahan, di pendidikan atau di migrasi dan lain sebagainya yang sudah dijelaskan tadi. Faktor pendukungnya yang lebih spesifiknya gitu Pak. Boleh Izin, menambahkan Bu Bapak, sama? break bentar ya, lagi azan. Oh iya. Ya, ditunggu sebentar, sedang adzan.
Sudah selesai, Bu. Lanjut. Baik, kita lanjut. Tadi Ibu Sinta mau disanggah atau seperti apa? Boleh dilanjut, Bu Sinta. Mau menambahkan sedikit aja ya, Bu. Tadi kan pertanyaannya akulturasi dapat berdampak positif dengan faktor apa tanpa menghilangkan budaya lama. Kalau menurut saya pribadi sih salah satu faktor pentingnya itu sikap saling menghargai. Jadi kalau misalnya budaya baru datang ke suatu daerah, yang penting menghargai dan tidak ada maksud untuk menghilangkan budaya lamanya. Gitu. Contohnya kayak Cap Gomeh misalnya datang ke Indonesia malah menjadi tambahan variasi dari ke keanekaragaman budaya di Indonesia gitu tanpa mengurangi atau menghilangkan budaya Indonesia itu sendiri. Mungkin itu tambahan sedikit dari saya. Terima kasih. Ditambahkan lagi mungkin ya. Kayaknya Ibu Neng masih kurang puas. Ya menurut saya pula akulturasi budaya itu memang banyak manfaatnya untuk kalangan kita, bahkan untuk masyarakat lokal. Sedikit cerita, di saya ini kampung, Bu. Saya daerah Cihowe, ya, daerah Ciseeng, Bogor. Ini dulu tuh orang-orang itu benar-benar ortodoks banget ya di daerah saya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah banyak yang namanya pembangunan-pembangunan seperti perumahan apa segala macam gitu. Jadi banyak banget orang-orang kota itu masuk ke sini, Bu. Itu akulturasi budaya di sini sangat kental sekali jadinya. Jadi yang dulu awalnya itu saya di sini sempat dibilang apa ya, kampung santri gitu ya, kampung santri. Sedangkan ketika ada banyak pendatang-pendatang baru yang datang ke wilayah saya dengan berbagai macam kultur, itu akhirnya yang lingkungan santri ini agak sedikit apa ya, agak sedikit terkikis. Mungkin karena budaya-budaya yang dibawa sama orang-orang komplek gitu ya. Ini kurang lebih hampir ada 10 lebih lah perumahan-perumahan yang dibangun sekaligus di wilayah saya, khususnya di desa saya gitu kan. Akhirnya walaupun banyak kultur-kultur yang bermacam-macam masuk ke wilayah saya, alhamdulillahnya eh, ini pondasi awalnya seperti eh, apa namanya SD atau sekolah-sekolah yang ada di lingkungan itu tetap melestarikan semacam budaya-budaya yang lama-lamanya. Makanan-makanan pun kadang-kadang sekarang sudah agak sedikit macam-macam. Yang dulu makanan-makanan itu hanya sebatas itu aja gitu kan. Sekarang kan di sini udah wah, udah lumayan udah berbeda banget gitu kan. Jadi pada intinya tetap dunia pendidikan ternyata memang salah satu fondasi untuk bagaimana caranya kita ini menjaga kelestarian budaya-budaya kita. Contohnya seperti umpamanya ya, di lingkungan sekolah saya itu diadakan setiap bulan itu pasti ada perlombaan budaya setiap bulan. Akhir bulan itu ada perlombaan budaya seperti umpamanya di bulan ini ada yang namanya perlombaan nari daerah. Terus bulan besok ada perlombaan yang namanya
lagu daerahnya, umpamanya satu kelas menyanyikan 2 lagu atau semacamnya gitu kan. Dan ini udah sekarang ini sudah menjadi tradisi selama 2 tahun ke belakangan ini, alhamdulillahnya. Dan itu adalah salah satu cara-cara kita untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di lingkungan-lingkungan kita seperti itu. Itu mungkin Bu Neng Lestari, Bu Neng Siti Lestari. Gimana Ibu jawabannya? Ada Terima kasih atas jawabannya Pak Selamat. Alhamdulillah akhirnya dari akulturasi budaya yang kita miliki ternyata tidak boleh menghilangkan budaya asli kita. Walaupun sikap keterbukaan kita di zaman globalisasi ini yang katanya harus modern, kita tetap menghargai budaya. Dan seperti dikatakan Bu Sinta tadi, kita tetap mempelajari bagaimana menghargai. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih. Berikutnya Ibu Reni Fitriana, silakan dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan dari kelompok 3. Saya Ibu akan, Reni? ya, terdengar Pak suara saya Pak? Ya, terdengar Ibu. Baik, tadi sudah dijelaskan mengenai akulturasi budaya yang sangat baik dan jelas. Dan di sini saya mau menanyakan terkait dengan kemudahan di era sekarang, masyarakat itu mudah dengan dengan akses digital gitu ya, untuk mengetahui berbagai budaya di belahan dunia manapun gitu Pak. Kemudian yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya setiap masyarakat yang mempunyai tradisi, mempunyai budaya lokal yang identik gitu ya, bisa mempertahankan budaya lokalnya itu sebagai identitas dirinya gitu, di tengah di tengah akulturasi global yang saat ini gencar seperti itu Pak. Gitu. Itu pertanyaan dari saya, mudah-mudahan bisa terjawab. Terima kasih banyak. Ibu, bisa kami pahami. Ini kira-kira Ibu yang mau menjawab, Ibu Sinta atau Pak Denny atau Ibu mana nih? Satu lagi. Ibu Sinta mungkin? Boleh saya coba jawab Siap. sedikit. Setiap masyarakat bisa mempertahankan budaya lokal sebagai identitas diri di tengah akulturasi global dengan berbagai cara. Yang pertama dengan melestarikan tradisinya lebih banyak lagi, seperti bahasa daerahnya lebih banyak lagi dipakai, pakaian adatnya, upacara adatnya dilestarikan. Karena kan biasanya sekarang contohnya di pernikahan aja upacara adat seringnya tidak dipakai, tapi sekarang sih lebih banyak lagi orang yang memakai acara adat itu karena memang banyak yang akhirnya lebih menyukai, kalau kata anak sekarang, vintage katanya. Jadi lebih suka, oh ternyata upacara adat atau kesenian daerah itu keren untuk anak-anak muda. Terus yang bisa dilakukan yang kedua adalah masyarakat perlu mengadaptasi budaya lokal ke dalam bentuk modern. Contohnya kayak sekarang udah banyak ya angklung masuk ke sekolah. Asalnya angklung udah jarang, tapi sekarang di tempat anak saya sekolah aja di TK, mereka ada setiap hari Kamis juga ada acara angklung. Jadi memang perlu dilestarikan dan perlu dari pihak sekolahnya juga sendiri untuk terus mengaplikasikan tradisi tradisional ke kehidupan sehari-hari. Kemudian bisa juga dengan membangun rasa bangga terhadap budaya sendiri. Sebagai pengajar kita bisa menanamkan kepada murid-murid agar selalu ditanamkan rasa bangga kepada tradisi Indonesia. Padahal tradisi Indonesia itu kan banyak sekali dan bagus ya. Ya semoga anak-anak sekarang bisa lebih menghargai dan bisa mengaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari. Mungkin itu dari saya, silakan menambahkan. Terima kasih. Saya tambahkan, Bu. Jadi kami di Jakarta itu ada namanya PLBJ, Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta. Nah itu satu minggunya kurang lebih kita belajar 2 jam pelajaran. Jadi isinya materinya itu tentang budaya Jakarta. Budaya Jakarta kita perkenalkan ke anak didik kita dari mulai makanan, terus alat-alat kesenian tradisional, semuanya budaya Betawi kita ajarkan, kita perkenalkan ke anak.
Seperti itu yang kami lakukan di Jakarta. Ya, oke. Baik Ibu, gimana Bu Reni? Baik, terima kasih sudah jelas untuk jawabannya dan kesempatannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Reni. Selanjutnya kepada Bapak Laksana Asliarsyah, Baik, dipersilakan. oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bapak Selamat Sabandi. Yang ingin saya tanyakan terkait alkulturasi budaya dalam budaya di masyarakat. Ini contoh kasus sih di lingkungan gitu. Terkait apa tahlilan pasca meninggal dunia atau duka cita lah, seperti itu. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana pandangan terhadap budaya atau kebiasaan di masyarakat ketika melaksanakan tahlilan pasca berduka cita. Sedangkan di masyarakat hal tersebut menjadi budaya yang sepertinya diwajibkan. Jadi kalau misalkan tidak dilaksanakan nanti akan ada pandangan negatif terhadap orang yang sedang berduka cita itu atau keluarganya yang itu. Nah, kan tahlilan itu ada 7 hari, kadang 40 hari, 100 hari. Nah, budaya tersebut itu menjadi apa ya? Kadang kalau satu sisi saya lihat bagi orang-orang tertentu itu memberatkan, Pak. Nah, dalam artian hal yang tersebut itu kan butuh biaya. Sedangkan kan yang paling bagus tuh doa tuh di mana saja, siapa aja, tidak harus dikumpulkan dalam suatu acara seperti itu. Gimana pandangannya? Terima kasih Pak atas kesempatannya. Terima kasih, luar biasa sekali nih. Ini terkait dengan kepercayaan juga mungkin ya. Mau ada yang menjawab Bu Asri atau? Baik Pak, saya nyoba menjawab pertanyaan dari Pak Laksana. Yang pertanyaannya tadi apa Pak? Tentang pandangan terhadap budaya ya Ya, di masyarakat ketika melaksanakan tahlilan pasca berduka cita. Izin menjawab, dalam banyak masyarakat, mungkin di seluruh Indonesia ya, bahwa tradisi tahlilan pasca berduka cita itu memang sudah menjadi tradisi yang kuat. Masyarakat melaksanakan tradisi ini karena sudah turun-temurun, ya. Artinya tradisi ini merupakan peninggalan dari nenek moyang kita, di mana Islam mengadopsinya sebagai bagian dari ritual keagamaan, bahkan dianggap menjadi kewajiban sosial. Tidak melaksanakannya dapat menimbulkan pandangan negatif, ya. Karena tahlilan dianggap sebagai bentuk penghormatan dan doa bagi orang yang meninggal, ya, serta sebagai bentuk dukungan dan empati bagi keluarga yang ditinggalkan. Menurut saya sih itu kembali ke pribadi masing-masing. Kan dalam agama kita, terutama agama yang saya anut, yaitu agama Islam, itu tidak ada dalil yang jelas dalam Al-Quran ya dan hadis yang mewajibkan tahlilan. Jadi menurut saya budaya atau tradisi seperti itu tadinya hanya bentuk untuk menghormati dan menunjukkan rasa simpati kepada keluarga yang ditinggalkan dan mendoakan orang yang telah meninggal. Namun karena sudah menjadi tradisi atau membudaya di masyarakat kita, jadi dianggap oleh masyarakat kita itu sudah menjadi kewajiban kita untuk melaksanakan tahlilan pasca berduka cita, ya. Contohnya di sekitar tempat tinggal saya di sini di Bogor misalnya ya, ada tradisi haul atau selamatan untuk orang yang sudah meninggal. Setiap tahun masyarakat di sini mengadakan selamatan untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Karena sudah membudaya, maka masyarakat melaksanakan setiap tahun. Sebenarnya ada sisi positif dan negatifnya ya. Sisi positifnya yang melaksanakan tahlilan juga dianggap sebagai bentuk dukungan sosial bagi keluarga yang berduka, ya. Jadi menunjukkan bahwa mereka tidak sendiri dalam menghadapi kesedihan. Dan sisi negatifnya adalah jika tidak melaksanakan tahlilan, masyarakat mungkin menganggap bahwa seseorang kurang peduli atau kurang menghormati orang yang telah meninggal, serta kurang mendukung keluarga yang ditinggalkan. Mungkin itu aja Pak jawaban dari saya. Pak Laksana. Sedikit saya tambahkan. Baik, ya.
Boleh ditambahkan Bapak Laksana? Sama sebenarnya ya, hampir di seluruh wilayah Kabupaten Bogor atau sekitarnya, mungkin Indonesia juga mungkin ya, orang-orang NU atau semacamnya itu ya jika ada yang meninggal pasti tahlilan gitu kan. Bahkan ada juga yang menargetkan kalau ada yang meninggal itu ada yang datang terus kemudian eh, apa ya semacam kayak memberikan angket nih saya mau ngajiin kira-kira mau dibayar berapa, kadang-kadang suka kayak gitu ya, ada yang 2 juta ada yang 1 juta, itu kan terkadang memberatkan tuan rumah kayak gitu ya. Itu pun sama terjadi di wilayah kita, di wilayah saya pribadi khususnya. Tapi kita eh, bisa menganggap hal-hal ini tuh hal-hal eh, ya apa ya positif yang bisa memicu gimana caranya kita itu bisa bergotong royong seperti itu. Akhirnya waktu itu kita sempet yang namanya ada baskom keliling gitu kan. Setiap rumah dibagi beberapa kali orang. Akhirnya di situ kita ambil positifnya. Akhirnya gara-gara ada kejadian ini kita bisa bergotong royong lebih lebih maksimal kayak gitu. Jadi kalau umpamanya kita berpikirnya terlalu apa ya dikit-dikit berpikir negatif-negatif, mungkin hal-hal yang harusnya bisa dijadikan apa sih namanya kelebihan dari orang-orang kita yang namanya bergotong royong itu mungkin susah dilaksanakan. Makanya di sini itu pribadi di kampung saya ya, di kampung saya itu ada yang namanya anak-anak muda yang sudah bagus bacaannya, kadang-kadang suka menawarkan diri nggak usah seikhlasnya aja segala macam begitu. Kita ada punya perkumpulan seperti itu. Kemudian ada yang namanya gotong royong setiap hari beberapa kepala keluarga itu dikhususkan untuk beberapa minggu ke depan, beberapa hari ke depan untuk menyisihkan sebagian harta-harta mereka sama orang-orang yang sedang kena musibah tersebut begitu. Itu adalah ajang untuk kita bersosialisasi, untuk ajang untuk kita ibaratnya menumbuhkan rasa apa ya namanya empati terhadap teman-teman atau kalangan-kalangan yang ada di lingkungan-lingkungan masyarakat. Itu mungkin dampak positifnya ya. Gitu Pak, terima kasih Pak Laksana. Tambahkan boleh? Boleh Pak. silakan Bapak Reza. Kalau menurut saya ya, yang saya ambil dari ilmu yang saya dapat itu, kalau tahlilan itu menurut kepercayaan juga kan ada agama Islam kan organisasinya banyak tuh, sekitar 22-an lebih lah. Nah itu termasuk antara biasanya yang sering mencondong itu Muhammadiyah dan ini NU ya kan. Kalau NU tuh emang benar untuk apa bentuk solidaritas kayak antar umat Islam tuh apa menghormati, tapi kalau Muhammadiyah itu kayak bid'ah. Jadi kalau di zaman Nabi nggak ada, dia itu bukan Syafi'i. Tapi kalau mau ditambah jadi percayaan itu berbeda-beda. Tapi kalau Muhammadiyah yang saya tahu kalau ini itu datang baca Yasin, habis itu udah kayak cuma penghormatan sudah. Kalau itu ada yang 7 hari, biasanya kayak gitu kan. Tapi kalau di Muhammadiyah nggak ada. Biasanya juga kalau yang itu kayak Quran, kayak khataman Quran, kayak kemarin tuh saudara saya kan meninggal kan, itu 7 hari, kalau 40 hari itu nargetin 30 dus gitu. Jadi kayak kepercayaan aja gitu, kepercayaan gitu. Itu aja sih yang saya tahu. Pak Selamat, mohon maaf, nah saya nambahin. Untuk tahlilan ini sebetulnya kan udah jadi perdebatan yang bukan sekarang, udah lama perdebatan ini antara yang ahli-ahli agama. Jadi kalau menurut saya untuk tahlilan ini nggak usah terlalu dibahas karena masing-masing punya keyakinannya masing-masing. Jadi menurut saya udah stop untuk pertanyaan ini. Istilahnya ini udah istilahnya ini udah menjadi tradisi di masyarakat gitu aja. Baik Bapak, terima kasih.
Ya, mungkin sesi untuk ini mungkin juga sudah jelas juga ya untuk Bapak Laksana. Kita langsung lanjut aja ya ke Bapak Dadi Ardiansah. Silakan Bapak Ardiansah. Bapak Dadi Ardiansah. Terima kasih Pak Slamet Ya, Bapak. kesempatannya. Bapak Ibu, sebenarnya pertanyaan saya itu sudah beberapa juga dari ditanyakan oleh teman-teman. Namun mungkin yang mau saya ungkapkan tentang tantangan ya, bagaimana nanti kelompok bisa menyikapi tantangannya. Apa itu? Sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 bahwa Jakarta itu bukan lagi menjadi ibu kota negara, melainkan kota global, ya, menuju kota global. Tentunya ini menjadi sebuah tantangan. Tantangannya mungkin yang pertama adalah karena menurut Bapak Nas itu kan Bapeda bahwa ada yang ditargetkan untuk menuju Jakarta kota global. Salah satunya adalah tentang budaya ya, bagaimana bisa mempromot ya budaya Jakarta itu ke global. Nah ini tantangan, sedangkan negara-negara maju itu secara sistem mempromotnya masif ya. Jadi ketika negara-negara maju itu melakukan kunjungan ke negara-negara lain, misalnya Korea, Jepang, itu ke Indonesia, justru dia mempromot negaranya, budayanya, gitu ya, olahraganya, pokoknya semuanya dipromot. Bahkan dia tidak mencari apa yang ada di kita, tapi mereka mempromot segala budaya yang ada, termasuk Jepang dan sebagainya. Nah, ini sebuah tantangan. Di satu sisi kita punya, maksudnya pemerintah Provinsi DKI ingin berupaya mempromot budaya Betawi ke global. Ini tantangan Bapak Ibu. Yang kedua, Jakarta menjadi kota cerdas, smart city. Nah, ini juga menjadi sebuah tantangan penggunaan teknologi dalam layanan. Ya, layanan seperti sekarang saja layanan transportasi sudah dilakukan ya bertahap. Dan itu pun saya yakin ada di antara anak didik kita yang belum paham banget tuh. Ketika ada yang belum pernah mencoba gitu ya, mencoba itu. Dan itu juga nanti menjadi perubahan budaya ya, perubahan sosial, perubahan budaya. Ya, ketika dia harus bertransportasi dengan basis teknologi. Nah, ini juga ada pergeseran budaya antrinya, budaya dan sebagainya ya, termasuk sistem pembayaran. Nah, ini menjadi sebuah tantangan dan bagaimana kelompok ini mensikapi tantangan ini ya, terutama pelaku pendidik nih, supaya message-nya tadi kearifan lokal atau budaya lokal itu bisa go public, tapi juga kita bisa memfilterisasi ya. Yang tadi negara lain itu masif ya, mempromot gitu. Secara sistem. Kalau kita kan ke luar negeri bawa budaya kita parsial, upaya sendiri ya, paling disupport beberapa stakeholder. Tapi kalau negara-negara itu memang udah menjadi suatu sistem. Itu aja kira-kira Bapak Ibu untuk kelompok bisa menanggapi tantangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Dadi. Terima kasih atas pertanyaannya yang sangat luar biasa. Bisa ditanggapi oleh Bu Sinta mungkin? Dicoba ya Pak. Siap. Pak Dadi pertanyaannya panjang, tapi kalau saya tangkap, koreksi kalau salah ya Pak. Jakarta kan bukan lagi ibu kota negara, berubah menjadi global. Tantangan apa yang dihadapi oleh Jakarta dan bagaimana mempromosikan kebudayaan Betawi menjadi lebih mempromot kebudayaan Betawi, gitu ya Pak? Ya betul. Di satu sisi ada masuk ke kita itu secara masif ya. Dicoba kalau dari segi tenaga pendidik mungkin menyikapinya dengan cara menyiapkan generasi yang mampu bersaing secara internasional, namun tetap bangga dengan identitasnya sendiri, yaitu dalam konteks budaya Betawi khususnya ya Pak ya.
kita sebagai tenaga pendidik perlu selalu menanamkan nilai-nilai budaya lokal ke dalam setiap pembelajaran. Jadi walaupun nanti go internasional, tapi tetap harus ada sisi nilai-nilai lokal yang ditanamkan dalam sehari-hari, misalnya melalui pengenalan seni, sejarah, bahasa, dan tradisi Betawi. Ya contohnya kayak tadi kalau di Sunda kan angklungnya dimasukkan dalam pelajaran sehari-hari. Kalau Betawi, saya kurang tahu Betawi apa ya, karena saya dari Bandung, Bapak. Betawi apa ya, Pak ya? Mohon izin, boleh bicara juga? Boleh. Baik, melengkapi saja. Izinkan saya, Siti Jura, menanggapi tadi Ibu Sinta katakan, Ibu Sinta Lestari, bahwa Jakarta dalam menghadapi Jakarta Global nanti sesuai dengan di aturan bahwa kita itu ada dari guru terutama dan peserta didiknya, kita selalu ada pelajaran itu namanya PLBJ yang tadi sudah dikemukakan oleh salah satu teman kita, dan juga kita ada lomba permainan tradisional. Jadi tetap kita upayakan selalu melestarikan budaya tersebut. Dan juga ditambah lagi, ini sebenarnya hari ini dan kemarin itu kita ada Lebaran Betawi di Monas tepatnya. Jadi kita sedang pesta sebenarnya orang DKI Jakarta. Begitu. Jadi kita tetap melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang ada, terutama kebetulan saya di wilayah Kebun Jeruk itu kental sekali. Begitu. Jadi sangat-sangat agamis gitu kan, anak-anaknya peserta didik gitu. Saya juga memberikan ya selalu deh kepada teman-teman gitu kan, kepada guru-guru untuk selalu tetap budaya lokal tetap dilestarikan begitu. Terima kasih. Saya nambahin sedikit ya Pak Selamat ya. Mungkin untuk kita harus diawali dari definisi global itu sendiri. Jadi kota global di sini mungkin adalah Jakarta sebagai simpul utama, baik itu dalam hal ekonomi, baik itu dalam hal kebudayaan. Jadi nanti kalaupun misalkan udah berjalan untuk Jakarta sebagai kota global, Jakarta tidak akan istilahnya ikut campur terhadap budaya-budaya yang ada di penyangga Jakarta sebagai Bogor atau Tangerang atau Depok dan sebagainya. Jadi tetap Jakarta dengan kebudayaannya sendiri, Bogor nanti dengan kebudayaannya sendiri, dan Tangerang dengan kebudayaannya sendiri. Bahkan mungkin dengan adanya kota global ini, Jakarta sebagai simpul di sini bisa mewadahi semua kebudayaan yang ada di daerah-daerah yang penyangga ibu kota, di penyangga Jakarta, mungkin seperti itu. Jadi Jakarta sebagai kota global di sini akan menjadi simpul atau mewadahi istilahnya budaya-budaya yang ada di daerah-daerah sebagai daerah-daerah penyangga Jakarta. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, baik. Untuk Pak Dadi, ada yang kurang puas atau seperti apa dari jawaban-jawabannya? Ya, sesuai dengan materi tadi akulturasi ya, maksudnya ketika tadi ada pomot serangan dari negara lain yang masif secara sistem, itu perlu sebuah tantangan ya, tantangan yang perlu dibentengi. Nah, maksud saya itu juga harus menjadi peran penting ketika kita di dalam dunia pendidikan ya, bagaimana itu masuk dalam konten-konten di pembelajaran kita itu sih sebenarnya tantangannya. Iya, baik Pak, emang benar sekali seperti itu. Sedikit penambahkan juga ya Pak, untuk kita khususnya di wilayah-wilayah kita ini ya, khusus di Kabupaten Bogor atau di wilayah-wilayah di samping-samping kota Jakarta pula, itu sebenarnya sangat berdampak juga nanti ketika ada kota global yang ada di gitu. Kita pasti harusnya kota Jakarta pula juga harus bersinergi juga sama kota-kota yang ada di sampingnya untuk bagaimana caranya
kebudayaan-kebudayaan yang ada di lingkup Jakarta dan sekitarnya itu tetap apa ya namanya kuat, walaupun ada budaya-budaya asing yang masuk nantinya seperti itu. Contohnya juga mungkin gini Pak, di sini juga jarang sekali yang namanya ada sanggar-sanggar ya. Sanggar-sanggar budaya itu sebenarnya sangat bagus sekali untuk apa ya, untuk kearifan budaya-budaya lokal. Mungkin bisa juga kita kerjasama sama dinas pemerintahan atau seperti apa untuk memberdayakan tempat-tempat budaya yang nantinya itu bakalan menjadi suatu bentuk apa ya, landasan sama kekuatan budaya-budaya lokalnya seperti itu mungkin Pak. Baik, terima kasih. Bapak gimana Bapak Dadi? Siap. Saya Oke. lanjut ya. Siap, Siap. Pak. Siap menerima tantangan semuanya. Baik. Dilanjut Bapak Muhammad Ruslan, silakan Bapak Muhammad Ruslan. Untuk timer masih panjang kan? Sisa 12 menit lagi, Pak. Ya, oke, terima kasih. Masih ada Pak ya, sedikit ya. Masih ada waktu sedikit ya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ruslan. Sebetulnya di kolom chat tadi saya sudah sampaikan ingin menanyakan terkait dengan rejeksi ya. Tadi kan di kelompok 3 ini sudah memaparkan tadi terkait dengan salah satu proses akulturasi itu adalah rejeksi ya, rejeksi, di mana tadi yang saya kutip tadi kalau tidak salah, rejeksi itu kan adalah penolakan ya, penolakan oleh masyarakat terhadap unsur-unsur budaya yang baru yang masuk atau dipengaruhi oleh budaya lain. Nah, ini kan penolakan ini kan apa ya, istilahnya sering terjadi karena masyarakat belum siap dengan perubahan sosial atau karena budaya baru dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang mereka miliki. Yang jadi pertanyaan seperti ini. Saat ini justru rejeksi ini malah muncul setelah akulturasi itu terjadi. Contohnya adalah beberapa apa ya, momen ke belakang sempat terjadi persinggungan antara apa istilahnya ya, saling sindir ya terkait dengan ini loh Nusantara, ini loh budayanya Indonesia yang saat ini digunakan itu terutama agama Islam itu adalah budaya Arab atau Arabisme gitu ya. Nah itu kan sampai terjadi seperti itu gitu, sampai menunjukkan bahwa wanita Indonesia itu yang seperti ini gitu. Kalau yang pakai itu adalah bukan wanita Indonesia gitu. Jadi padahal itu sudah ada di maksudnya sudah menjadi satu identitas gitu sebetulnya di agama terutama di Islam ya. Seperti itu kemarin tuh. Jadi saya pikir kenapa rejeksinya baru muncul sekarang. Itu apakah itu karena mungkin sesuai dengan definisi tadi ya, masyarakat belum siap atau memang ada fobia atau sentimen terhadap pengaruh salah satu agama gitu. Nah ini lalu bagaimana kita menyikapi hal tersebut gitu. Kalau rejeksinya di awal mungkin itu bisa saja bisa menjadi satu tantangan atau hambatan terjadinya proses akulturasi. Nah, apabila terjadi rejeksinya di akhir atau setelah berjalan atau setelah budaya tersebut menjadi budaya baru gitu, sudah berjalan gitu. Itu bagaimana? Mohon penjelasannya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ruslan. Mungkin akan ditanggapi oleh Bapak Denny. Baik, makasih Mas Slamet. Pak Ruslan pertanyaannya. Jadi kalau yang saya anggap bentar Pak. Pak Rino, Pak Rais kenapa Pak? Bentar. Saya yang ini aja sekarang ya, yang take over. Baik Pak, siap Pak. Ya, mungkin Pak, kesimpulan. kami akhiri dari kelompok 3. Jika ada kata-kata dan jawaban yang kurang memuaskan, nanti kita bisa bercakap-cakap di belakang layar. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila taufiqul hidayah dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Bapak Rais. Ya diam deh. Pak, ini Pak enggak bergerak Pak. Siapa? Oh, alhamdulillah udah. Tadi foto Bapak tidak bergerak. Ya, jadi semua udah ikut berpartisipasi. Terima kasih semua. Kita ini memang kalau akulturasi itu kita bagaimana kita bisa terima akulturasi misalnya yang dari luar masuk ke daerah-daerah kita gitu. Tapi kita harus memfilter intinya. Mana yang lebih baik, mana yang bisa diterima, itu kita bisa kita combine atau bisa dimasukkan. Tapi kalau masih kita harus lebih kuat juga dalam akulturasi kebudayaan kita sendiri gitu. Mau tadi ada yang nanya masalah kuliner gitu atau mau masalah bidang-bidang lain gitu akulturasinya gitu. Jadi semua akulturasi pada intinya harus difilter dan disaring dulu semua. Jangan sampai akulturasi kita terima aja gitu. Jangan sampai kayak seperti itu gitu. Jadi intinya harus kita filter dulu mana yang baik, mana yang kira-kira bisa kita combine hal-hal tersebut gitu. Tadi contohnya misalnya makanan kuliner. Nah, kita coba combine misalnya masakan Betawi sama masakan luar gimana di-combine. Atau budaya kita separuh dibikin medley. Separuh tari-tarian kita, separuh tari-tarian kayak Korea gitu, ada dance-dance-nya misalnya. Nah, itu kan perlu ada ahli-ahli yang seperti untuk bisa menangani hal-hal tersebut gitu. Terus yang kalau masalah tadi ada yang tadi benar tuh tadi kalau ada yang masalah ya ada pengajian di setelah kematian itu tergantung di daerahnya memang itu. Kayak di Muhammadiyah tuh nggak ada gitu. Apalagi berpikiran kalau misalnya orang udah meninggal kok lagi kesusahan gitu misalnya. Kita malah kalau bisa orang yang di sekeliling kita yang ngebantu membuat supaya lebih tenang lagi keluarganya gitu yang ditinggalkan. Itu yang salah satu. Tapi kalau di masa lain memang masih ada yang kayak gitu. Tapi kita nggak usah pikirin karena memang tergantung niat dan kebaikan masing-masing aja lah sekarang gitu pada intinya. Tapi kalau di Muhammadiyah sendiri sih nggak ada. Kalau saya kayak di Muhammadiyah nggak ada tuh tahlilan gitu. Tahlilan mau dia 1 harian, mau seminggu, mau 40 hari, 100, mau 1000 hari gitu. Yang penting pada dasarnya kalau di Muhammadiyah kamu doain aja keluarga kamu yang meninggal gitu udah cukup gitu istilahnya kan. Karena yang diterima dari orang yang meninggal itu ya keluarga sendiri gitu. Daripada kita berbuat susah-susah juga gitu kan karena banyak berpikiran yang lain-lain juga gitu. Itu sih jadi nggak usah diinikan lagi lah semacam kayak di Muhammadiyah ada kunut, di NU ada kunut, di Muhammadiyah nggak ada kunut kayak gitu. Ya itu jadi sekarang kita terima. Nah saya juga kalau lagi sholat, saya Muhammadiyah sholatnya di Masjid NU. Ada sholat kalau subuh pakai kunut, saya ikutin aminkan juga gitu. Itu yang kita diajarkan juga gitu. Karena kita tidak terlepas dari lingkungan kita sendiri gitu. Pada intinya gitu ya. Jadi kalau udah bagus kalau bisa dipermudah jangan dipersulit aja intinya kayak begitu. Nah masalah yang lain-lain mau akulturasi yang apapun juga bisa disikapi semua gitu. Nah kayak sekarang nih, misalnya contoh yang lebih penting lagi nih masalah kayak banjir di Bekasi tuh kan kemarin pas dilihat hulunya dari puncak misalnya kan dari Hibis atau dari apa karena ada penebangan pohon gitu misalnya gitu yang menyebabkan aliran sungainya pada terganggu gitu itu kan yang menyebabkan akhirnya bisa terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bagi warga kita sendiri gitu. Itu yang lebih penting. Nah masalah konflik juga nih kayak di sini konflik-konflik yang kita terlalu membanggakan budaya satu dengan budaya yang lain juga jangan terlalu over juga gitu. Misalnya kita sama selain ini kita kan banyak nih di dalam sini ada etnis macam-macam mau dia ada orang Aceh sampai Papua jangan suka membanding-bandingkan lah kalau dulu bilang kan ada nyanyi juga gitu.
ya ikutin aja semua gitu budaya masing-masing gitu. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang merugikan daerahnya masing-masing sendiri gitu. Contohnya kayak perang di sini perang sesama daerah membanggakan kesukuan, nggak bisa kayak begitu juga karena kita kan sudah diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika, dengan lintas budaya, multikulturalisme, itu aja udah banyak tuh. Multi itu udah banyak juga gitu, nggak bisa diinikan semua gitu. Mungkin jadi itu ya secara keseluruhan. Kalau ada yang belum kejawab bisa diinikan, dipersilakan. Ya baik Pak, tadi pertanyaan saya belum kejawab Pak. Yang mana? Terkait rejeksi Pak, Muhammad Ruslan Pak, terkait rejeksi. Ya rejeksi itu kan karena kan yang tadi sama juga saya penolakan. Yang Betul, tadi saya Pak. bilang jadi kalau ada daerah kayak misalnya kamu orang apa, misalnya daerah kamu membawakan ke daerah sini, yang nggak bisa juga kamu minta di ini kan artinya yang tadi saya bilang pada intinya harus difilter semua gitu loh, ya kan? Kalau udah difilter kan berarti dilihat apakah kamu daerah kamu bisa diterima apa tidak gitu. Kalau bisa ditolak ya tolak aja semua gitu. Kalau minus semua gitu. Tapi kalau misalnya ada hal part-part bagian penting yang bisa diambil atau bisa diakulturasikan ya why not gitu ya kan. Misalnya ada satu gerakan-gerakan kamu tarian atau apa makanan yang tadi saya bilang di daerah kamu enak, terus kamu combine misalnya dengan apapun juga yang kamu kira-kira pas, bisa gitu. Tapi kalau memang nggak bisa ya jangan kalau memang nggak bisa semua ya semua gitu loh. Makanya harus ada filtrasi semua. Yang nggak bisa semua kayak kamu nih yang tadi saya bilang ada satu daerah kamu membanggakan di daerah kamu membanggakan suku kamu boleh lebih ini enggak gitu. Makanya harus ini semua gitu. Banyak kan macam-macam ini yang tadi saya bilang multikulturalisme itu kan lebih dari satu daerah gitu, dari satu yang kita bisa tingkatkan kegiatan apapun juga yang hal-hal yang positif gitu ya. Jadi jangan sampai kalau memang ditolak ya karena ada hal-hal yang nggak sesuai gitu, nggak pas gitu. Iya benar Pak, benar. Nggak bisa. Jangan kamu paksain juga. Wah, daerah saya harus begini, harus masuk nih. Ini supaya ini kan harus nanti kan ada yang filter, ada yang ngasih tahu, ada kira-kira ada part-part yang mana yang nggak penting. Tapi kalau memang 100% kamu bagus, nggak ada penolakan, ya why not gitu. Kayak gitu. Artinya lancar aja gitu. Oke Pak, paham Pak. Tapi paham. kalau ada penolakan ya kamu juga jangan marah juga gitu. Ya Pak, betul. Harus diterima juga karena kan legowo ya. Bukan kamu sendiri yang kamu yang mau begini gitu. Saya maunya begitu, saya maunya ini. Ya harus pokoknya intinya harus dilihat dulu karena sama infiltrasi kayak daerah lain sekarang ini masuk kan kayak budaya Korea yang K-pop gitu masuk. Nah, buktinya kita bisa bikin medley atau bikin tari-tarian Korea, kita bisa ambil tuh part-part yang kayak dance-nya gitu. Anak-anak muda kan kita kan senang tuh. Nah, kita juga nggak semua pakai 100% tarian Korea itu kayak K-popnya itu, tapi ada part-part yang Korea yang perlu kita lakukan juga gitu. Gitu. Gaya-gayanya nggak semua gitu. Gitu pada intinya. Silakan ada yang lain. Oke, terima kasih Pak. Sangat jelas Pak, cukup jelas, terima kasih. Iya. Ya, jadi akulturasi itu kan ya, silakan. Nah, ini contoh lagi nih akulturasi masalah suku Baduy ya, yang saya lihat nih, saya kan sering main di media sosial juga nih, kayak di suku Baduy luar terutama nih. Ini ada satu orang, dia kan suku Baduy luar tuh sebenarnya kan nggak boleh dia ini, nggak boleh dia punya belajar gitu, sekolah gitu misalnya kan, ya kan. Nah itu ada satu orang yang dia ngikutin sekolah keluar, akhirnya kan oleh pihak dorong suku Baduy, kamu mau terus di sini atau enggak, kalau enggak keluar kan gitu. Ternyata kan
dia tetap dia sampai kuliah malah tuh. Ada satu orang yang saya lihat saya ini kan gitu. Nah buktinya lagi yang di luar sendiri kan misalnya teknologi kayak HP ini kan nggak boleh, tapi saya lihat ada yang main HP juga itu suku di luar gitu. Malah dia joget-joget juga kayak itu kan akulturasi kayak gitu tuh. Ya kan kayak si apa tuh perempuan itu yang orang suku Baduy luar, dia udah main pakai Facebook, pakai TikTok, udah main joget-joget kayak ya jogetnya masih sopan yang biasa standar aja gitu. Kayak begitu. Ya makanya sekarang akulturasi itu kan bisa, yang penting tadi bisa diterima oleh masyarakat gitu. Gitu. Ada yang mau kan yang semua ini dipersilakan. Mengingatkan Pak, mohon maaf waktunya sudah lewat 2 menit. 2 menit ya. Jangan lupa Abbas disimpan videonya ini, nanti kita ketemu minggu ke-7 ya di kampus. Siapa? See you in kampus. Semua recordan ini disimpan. Nanti saya karena kan Pak Abbas nggak tahu, saya juga nggak ngerti nih masalah kayak saya gaptek nih. Nah berarti akulturasi saya masih, saya lihat-lihat saya nggak bisa masuk gitu nanti. Mungkin kalau Pak Abbas ngelihat pakai handphone saya bisa ngelihat Pak ini gitu. Mungkin nanti sebelum atau sesudah pelajaran nanti saya perlu bertemu sekitar berapa menit untuk menyatukan password saya gitu. Mungkin itu aja Pak Abbas semua. Siap. Dipersilakan ditutup dulu untuk semua. Jangan lupa ntar setelah ini kirim ke grup. Terus di screenshot Pak Abbas, ininya kita yang buka HP sama semua ini, di screenshot nanti dikirim ke grup semua. Siap. Saya pakai 2 device ini nge-backup aja saya mah. Ya. Pak Ruslan, Terima kasih ya. bantu Ditutup. screenshot Pak Ruslan ya. Saya lagi Pak Alde itu. Siapa lagi? Ente kan ahli. 1, 2, foto dulu Pak, dokumentasi dulu Pak. Siap Pak Alde, oke. Siap. 1, 2. Pak, layar yang kedua. Oke. 1, 2. Oke, sudah. Terima kasih. Ya udah nggak usah ditutup, saya kasih semua. Semoga kita bisa melanjutkan materi minggu depan. Amin. Sampai tanggal 17 Mei itu minggu ke-7 tanggal 25. Kita UPM tuh ya, ujian pengendali mutu, yang hadir semua nanti tuh UTS itu semua. Materi dan UTS-nya itu nanti. Demikian materi hari ini saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Ya Pak Rino ya. Si izin keluar. Ya, siap. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Untuk teman-teman yang ada di sini, mungkin minta waktunya 3 menit ya. Untuk Profesor Erik silakan. Saya share sebentar ya. Jadi yang saya mau kasih tahu ke teman-teman, apa screen-nya kelihatan? Belum. Ya, kelihatan. Bagi yang belum ikut di Google Classroom, nanti mungkin bisa kontak saya biar saya kasih link dari setiap kelas. Terus tadi saya kepikiran juga untuk mengupdate kita punya informasi yang ada di Google Classroom supaya bisa lebih bermakna ya intinya ya. Nah, saya lihat dia punya alur itu ada 4 mata kuliah yang pelajarannya itu adalah presentasi, yaitu ada landasan, teori, filsafat, dan pendidikan. Nah, yang untuk presentasi ini saya udah buatkan dia punya Excel itu ke dalam materi-materi. Jadi supaya nggak bingung dan nggak cari-cari ada di mana. Contohnya hari ini kita itu landasan pendidikan kita sekarang ada di kelompok 3. Jadi untuk melihat kita ada di kelompok mana nih per minggu ini, lihat yang ada puspinnya ya. Kalau di sini kan ada puspinnya. Kelihatan ya? Mantap, Pak Erik. Tadi saya udah cek sebentar. Mantap, lanjutkan. Di kelompok 3, terus kalau misalnya kita buka lebih detailnya, itu ada judulnya. Jadi itulah judul yang kita akan presentasi atau apa hari ini. Beserta dengan namanya nih.
Dan yang terakhir itu ada link pengumpulan PPT. Jadi landasan pendidikan ini itu tuh hanya pengumpulan PPT. Kalau misalnya kita klik, itu nanti akan menuju ke satu folder Google Drive. Mohon untuk kelompok, tuliskan nama kelompoknya. Oke, jadi tulisin namanya dan dia punya kelompok berapa dan namanya, sorry. Jadi kelompok berapa serta namanya. Oke, jadi baru nanti kita input di sini. Nama materinya juga, Pak. Hak aksesnya dibuka apa enggak itu, Pak? Oh iya, nanti saya buka. Oh iya. Saya lupa untuk share for all ya. Ya jadi nanti berarti kan kalau misalnya minggu depan lihatlah yang ada di atas pushpin, berarti nanti kelompok 4 selanjutnya. Dan lain sebagainya ya. Untuk landasan pendidikan itu hanya PPT. Untuk teori proses itu hanya PPT juga. Filsafat ilmu itu ada 2 kalau nggak salah. Yang pertama PPT, yang kedua jurnalnya. Jadi bagi kelompok yang presentasi saat itu kan diharapkan untuk mencari jurnal tuh. Ya, Itu betul. tolong kasih jurnalnya dinamain dan kelompok berapa itu ya. Sama yang terakhir, yang kelasnya Pak Rinovan ini yang terakhir dia itu minta itu ada 3. Jadi pertama itu ada PPT, yang kedua itu ada makalah.